Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazmi Noliata Syifa dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi contoh soal dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelas 10, yakni adalah contoh soal dari dot product, di mana terdapat seorang petani memiliki dua vektor, vektor A dan vektor B, yang masing-masing merepresentasikan kecepatan dan arah angin, serta kecepatan dan arah pesawat tanpa awak yang sedang dioperasikan untuk memantau lahan pertaniannya. Vektor A memiliki komponen 5,-3 dan vektor B memiliki komponen 2,6. Hitung dot product dari kedua vektor tersebut dan interpretasikan hasilnya dalam konteks kegiatan pertanian. Nah, teman-teman, untuk menjelaskan soal ini, kita ketahui bahwasanya untuk menyelesaikan dot product dari dua vektor terdapat sebuah rumus yang dimana rumusnya adalah AX dikali dengan BX ditambah dengan AY dikali dengan BY. Nah, ketika kita analisis dari contoh soal cerita tersebut, maka akan didapatlah bahwasanya 5 dikali dengan 2 ditambah dengan negatif 3 dikali 6. 5 dikali 2 adalah 10, ditambah negatif 3 dikali 6 adalah negatif 18. 10 ditambah dengan negatif 18 hasilnya adalah negatif 8. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hasilnya adalah negatif 8. Namun, mari kita analisis bahwasanya hasilnya adalah terdapat sebuah tanda negatif. Nah, di dalam hasil dari dot product yang berkaitan dengan konteks dari hasil pertanian, dari hasil lahan pertanian ini, maka akan terdapat sebuah hambatan ataupun tantangan. Yang contohnya adalah seperti adanya arah angin ataupun adanya sebuah keadaan di mana anginnya cepat yang dapat memberhentikan ataupun yang dapat mengganggu adanya operasi pesawat terbang yang sedang memantau lahan pertanian. Maka dari itu, hasilnya adalah negatif 8 dengan hambatan adalah adanya arah angin yang cepat yang membuat pesawat menjadi kesulitan yang sedang memantau sebuah lahan pertanian. Nah, itulah untuk materi dari kelas 10. Selanjutnya adalah untuk materi dari kelas 11. Baik, selanjutnya adalah untuk materi dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut elevasi, di mana contoh soalnya terdapat seorang pengamat berdiri di ujung sebuah menara yang tingginya 50 meter. Dari titik pandangnya, ia melihat sebuah kapal yang berjarak 100 meter dari titik tersebut. Jika pengamat tersebut membuat sudut elevasi sebesar theta terhadap garis horizontal dengan garis lurus yang ditarik dari posisinya ke kapal sebagai sisi miring dari segitiga yang terbentuk, tentukan nilai theta dalam satuan derajat. Nah, perlu kita ketahui untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa digunakan dengan sudut elevasi tetanya itu bisa dicari menggunakan fungsi trigonometri dari tangan. Nah, menurut analisis dari contoh soal ataupun contoh cerita tersebut, terdapat sebuah menara yang tingginya adalah 50 meter dan terdapat jarak horizontal ke kapalnya adalah 100 meter. Dan sisi miring di sini adalah jarak pandang pengamat kepada kapal. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus tan theta sama dengan A per B. Nah, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, maka tan theta sama dengan 50 dibagi 100. Maka tan theta sama dengan 1/2. Nah, tan theta itu sama dengan 1/2. Di sini, tan tetanya dapat kita selesaikan dengan menginverse tangannya ataupun dengan melihat fungsi dari tabel trigonometri. Nah, namun dalam rentang 0 derajat sampai 90 derajat, fungsi yang dapat memenuhi persamaan tan theta sama dengan 1/2 ini adalah 26,57 derajat atau 206,57 derajat. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya di sini adalah pengamat melihat dari atas ke bawah dan di mana pengamat itu berada di atas sedangkan yang dilihatnya itu ke bawah dan sudut elevasi itu tidak mungkin melebihi 90 derajat. Maka dari itu yang paling relevan dari jawaban pada soal cerita ini adalah 26,57 derajat. Selanjutnya adalah mengenai soal dari kelas 12.
Baik, selanjutnya adalah untuk materi dari kelas 12, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari asimtot tegak. Nah, terdapat soal di mana sebuah fungsi fx memiliki asimtot tegak di x sama dengan 3. Tentukan persamaan matematika dari fungsi tersebut. Nah, sudah saya jelaskan di sini dan sudah saya tuliskan bahwasanya ketika sebuah fungsi punya asimtot tegak di x sama dengan 3, itu berarti ada pembatasan pada nilai x sama dengan 3. Dan oleh karena itu, persamaan fungsi fx harus memiliki faktor x min 3 dalam penyebutannya. Sehingga persamaan fungsi yang memenuhi syaratnya adalah fx sama dengan 1 per x kurang 3. Untuk pembuktiannya, di sini adalah bukti yang pertama. Limit x mendekati 3 dari kiri, yang dimana berarti penulisannya adalah limit x mendekati negatif 3 untuk 1 per x kurang 3. Nah, saat x mendekati 3 dari kiri, penyebut x min 3 akan mendekati nilai negatif ya, yang semakin mendekati 0 tanpa pernah mencapai 0, sehingga 1 per x min 3 mendekati negatif tak hingga. Maka limit x mendekati negatif 3 untuk 1 per x min 3 sama dengan negatif tak hingga. Untuk bukti yang kedua adalah limit x mendekati 3 dari kanan, yang dimana berarti penulisannya adalah limit x mendekati 3 untuk 1 per x kurang 3 adalah ketika x mendekati 3 dari kanan, maka x kurang 3 akan mendekati nilai positif yang nilai positif yang semakin mendekati 0 tanpa pernah mencapai 0, sehingga limit x mendekati 3 untuk 1 per x kurang 3 hasilnya adalah plus tak hingga. Maka dari itu, karena pada saat limit mendekati 3 dari kedua arah menghasilkan positif tak hingga dan juga negatif tak hingga, maka fx sama dengan 1 per x kurang 3 memiliki asimtot tegak di x sama dengan 3. Maka dari itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.